1. Gotong royong itu artinya dikerjakan bareng ramai-ramai, bukan hanya berdua. Kalau dalam arti itu maka saya selama ini sudah gotong royong dengan Pak Jokowi. Saya sudah ikut dalam gerakan penegakan hukum dan politik yang bersih. Ayo, kita ramai-ramai bergotong royong dari posisi masing-masing untuk NKRI. 2. Hoaks adalah musuh bersama yang membahayakan kita. 3. Tidak semua hoaks berbahaya. 4. Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa NKRI ini harus dijaga sebagai negara aman dan nyaman untuk kita hidup. 2. Hoaks itu mengancam keutuhan NKRI dan memancing disintegrasi masyarakat. 3. Dukung penegak hukum untuk menangkap dan menghukum produsen hoaks yang jahat. 5. Hoaks yang memfitnah dan mengadu domba serta membuat resah masyarakat harus dihukum maksimal. Dilihat dari sudut apapun pembuat hoaks itu sangat jahat. 6. Apapun alasannya, apapun agamanya, siapapun orangnya, itu harus ditindak pelaku hoaks karena itu merusak demokrasi yang mau kita bangun. Kita ini semuanya anti hoaks, oleh sebab itu polisi jalan. 7. Allahumma Rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa ahrini muhraja sidkin wa jalimin ladunka sultanan nasira. Ya Allah bimbinglah saya masuk ke dalam situasi secara benar dan bimbinglah keluar dengan cara yang benar pula serta berilah saya kekuasaan yang bisa menolong masyarakat. 8. Tidak ada yang berhak melarang orang menutup diri dengan cara berpakaian apa saja. Tapi jangan pula menista orang yang berpakaian biasa saja sebagai melanggar agama. Pakaian itu boleh apa saja, asal sopan saja. 9. Ubay ibn Ka'ab pernah menjelaskan kepada Umar ibn Khattab, takwa adalah berhati-hati dalam setiap langkah dan ucapan agar tidak melanggar perintah Allah dan tidak melanggar hak-hak makhluk. Itu saja pedomannya. Tak usah pakai kriteria-kriteria yang rumit. Hati-hati dan jujurlah dalam setiap tindakan. 10. Innalazina qalu rabbunallah sumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan menegaskan Tuhannya adalah Allah dan kemudian berlaku jujur, istiqamah, maka mereka takkan pernah takut dan cemas dalam hidup. 11. Takwa dan kejujuran akan memberi ketenangan hidup. Kalau kita bertakwa dan jujur maka hidup akan tenang, tak pernah takut atau resah. Jabatan tinggi atau kekayaan sebanyak apapun, kalau tak jujur, membuat hidup terasa hampa dan penuh ketakutan. 12. Terkadang Allah menjauhkan dari apa yang kita kejar dengan segala daya dan upaya. Tapi terkadang Allah memberi hal yang luar biasa yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya untuk bisa mendapatkannya. 13. Siapa yang mewajibkan, mau lapor boleh, mau tidak juga boleh. Lihat-lihat isinya juga, menista dan merugikan apa tidak. Kalau orang wajib melaporkan hoaks, tiap hari kita bisa melaporkan ratusan hoaks. Tak ada kerjaan, apa? 14. Makanya saya selalu bilang, hukum itu selalu diaktualisasikan. Lebih-lebih fikih yang kerap kali ketinggalan zaman. 15. Zaman Nabi pun sudah ada perubahan hukum sehingga ada nasih dan mansuh dalam hukum Islam. Khalifah Umar pernah mencoret hak mendapat zakat untuk mualaf dan hak humus atas rampasan perang untuk keluarga Nabi, padahal itu adalah ketentuan Quran dan Sunnah. 16.
Perkembangan masyarakat selalu mendorong perubahan hukum. Arab Saudi yang dulu melarang bioskop, sekarang membolehkan, dulu melarang wanita menyetir mobil, motor sekarang membolehkan, dulu melarang wanita jadi tentara sekarang membuka pendaftaran tentara wanita. 17. Hal-hal yang sifatnya fitrah seperti HAM takkan bisa dihalangi. Hak itu harus diberikan oleh negara dan negara akan kalah atau terpaksa mengalah. Jangan lawan fitrah kemanusiaan. 18. Di era demokrasi liberal ada wartawan ngeritik Bung Karno. Bung Karno itu mata keranjang, kalau ada perempuan cantik diam-diam selalu melirik. Bung Karno menjawab, salah itu, saya kalau ada perempuan cantik melihat sampai melotot, bukan hanya melirik. 19. Samakan dulu gelombang kita. Kita saling melontar kenangan lucu-lucu di era Orba sebagai rezim, bukan untuk merendahkan Pak Harto. Makanya tonjolkan humornya saja. Dengan segala kekurangannya Pak Harto telah berjasa besar berjuang dan membangun bangsa ini. Setiap pemimpin ada segi-segi naif atau lucunya juga. 20. Hahaha. Waktu saya di New York tahun 1991 ada demo memprotes Presiden Bush karena menyerang Irak. Di Amerika orang bebas mendemo Bush meski dia presiden, kata orang Amerika. Saya jawab, di Indonesia juga begitu. Banyak demo mencerca Bush sekarang. 21. Saya malah tidak tahu kalau ada partai daripada Berkarya dan partai daripada Garuda. Nah, daripada saya ngawur lebih baik saya sarankan Anda tidak bertanya daripada saya. Ini lebih baik daripada Anda tambah bingung. 22. Korupsinya Pak LHI itu bukan mengambil APBN atau APBD yang merugikan uang negara tapi penyuapan atau perdagangan jabatan, dihukum 18 tahun. Sama juga dengan Pak Am, tak merugikan keuangan negara sepeser pun namun dihukum seumur hidup. Hukumnya memang begitu, penyuapan dianggap lebih membahayakan.